进入内部，找到控制核心。人如果然还藏了一手，这么容易就告诉你，又赶上了。要么接受传承。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-236-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Pertarungan Lo Feng menghadapi Jing Yuan berakhir dengan dominasi brutal. Bahkan Jing Yuan terpaksa melarikan diri, pasalnya dia ini sadar kalau Lo Feng tidak akan pernah bisa dia kalahkan. Lo Feng sendiri tidaklah mengejarnya, pasalnya dia itu telah menemukan lokasi dari ruang rahasia token hitam. Di sana terdapat banyak jejak yang ditinggalkan oleh para pemilik kunci sebelumnya. Tradisi mereka adalah meninggalkan harta dan peta untuk pemilik berikutnya. Begitu pula dengan Lo Feng yang berhasil mendapatkan peta lagi. Namun Lo Feng tidaklah lengkap menuliskan kisahnya, karena perjalanannya masihlah terus berlanjut, dan nantinya dia itu akan kembali kemari. Sementara itu dalam perjalanan barunya, Lo Feng merasakan ledakan kekuatan energi yang tak biasa, di mana itu merupakan tanda-tanda bahwa ada harta karun yang akan keluar. Hal yang sama juga dirasakan oleh para master kuat lainnya, dan Lo Feng pun bertemu penguasa Lu Chong dari Tanah Suci Bulan Ungu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat di sebuah tempat sedang terjadi sebuah fluktuasi energi yang begitu besar. Lo Feng bersama Lu Chong sudah ada di sana. Mereka dapat menyaksikan kejadian tersebut. Perlahan namun pasti muncullah sebuah kapal dari dalam lautan. Kapal ini benar-benar sangatlah besar. Bahkan Lo Feng saja dibuat begitu takjub dengan hal tersebut. Kapal ini masihlah belum selesai keluar karena bagaimanapun ukurannya benar-benar sangatlah besar. Inilah perahu makam. Babata sadar betul kalau selain mereka ada orang lain lagi di sini, di mana itu adalah sosok kuat dari ras mata dewa, yakni penguasa Wuliang dan penguasa bayangan, penguasa Li Jiwu dari sekte dewa leluhur, dan penguasa Wan Hai dari ras Hai. Mereka merupakan para master ternama di samudera semesta. Kapal ini memang menarik perhatian banyak orang. Hanya saja untuk masuk ke sana tidaklah semudah yang dikira, karena mereka semua harus menunggu pintu masuk terbuka dan masuk untuk bisa menemukan inti kendali. Begitu pintu masuk terbuka, semua orang akan saling berlomba. Beberapa waktu pun berlalu dan pada akhirnya kapal ini sudah keluar sepenuhnya dari dalam lautan. Tak lama kemudian pintu masuknya pun terbuka. Lu Chong dan Lo Feng bergegas melakukan perjalanan, diikuti oleh orang-orang dari ras mata dewa. Wan Hai mengenali pasukan muda dari klan mata dewa, namun Li Jiwu menghentikan pertengkaran mereka. Karena ia yakin kalau Lu Chong pasti memahami kapal makam dibandingkan mereka. Jadi Li Jiwu mengajak mereka untuk bersama dalam mengalahkannya, karena ia tidak ingin harta itu jatuh ke tangan Lu Chong. Ras mata dewa dan ras Hai setuju untuk bekerjasama. Lu Chong sepertinya sudah menyadari hal tersebut. Tanpa berlama-lama, serangan pun langsung saja mereka berikan kepadanya. Orang-orang ini mengerahkan serangan terbaik yang mereka miliki dengan harapan dalam satu kali serangan itu bisa menahan Lu Chong. Serangan dari mereka seketika saja tertuju kepadanya. Lu Chong tidaklah tinggal diam dan ia langsung berubah menjadi wujud yang sebenarnya untuk mengatasi serangan itu. Alhasil serangan yang mereka berikan dapat dengan mudah dia tahan. Lo Feng akhirnya bisa melihat wujud Lu Chong yang sebenarnya. Melihat yang mengamuk membuat Wan Hai menyadari kalau Lu Chong memang ingin secepatnya mengincar harta itu. Namun Lu Chong bersama Lo Feng kembali melakukan pergerakan. Dalam perjalanan itu, Wuliang mengajak Lo Feng untuk bersama dalam menghentikan Lu Chong, karena ialah yang paling memahami kapal makam.
Hanya saja Lo Feng tidak tertarik yang membuat Li Jui langsung saja melakukan penyerangan. Dan mereka pun berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk menahan pergerakan dari Lu Chong. Tidak hanya saja, namun ras mata dewa juga telah bergesama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ras Hai. Mereka melakukan penyerangan agar bisa menghentikannya. Dan begini Lu Chong tak bisa berbuat apapun lagi. Saat mereka semua tengah fokus kepada Lu Chong, Lo Feng segera bertindak untuk bisa membantunya. Ia mengalahkan orang-orang dari ras mata dewa. Dan begitulah ikatan kepada Lu Chong sempat kendor dan hal ini segera dia manfaatkan untuk memberikan perlawanan. Pada akhirnya kerjasama mereka sia-sia dan Lu Chong berhasil melarikan diri. Penguasa kegelapan akhirnya sadar kalau Lo Feng lebih cepat daripada Lu Chong. Tapi seharusnya ia ini takut jika ditipu olehnya. Lo Feng meminta mereka untuk berhenti ngebacot karena segala keputusan ada pada tangannya. Lu Chong dan Lo Feng pun bergegas melakukan perjalanan untuk bisa memasuki kapal itu. Dan pada akhirnya mereka pun menjadi orang pertama yang bisa memasuki kapal ini. Hanya saja tempat itu memiliki banyak jalur dan Lo Feng tidak tahu harus mengambil jalan yang mana. Sementara Lu Chong terus memperhatikan berbagai jalan dan mengajak Lo Feng untuk mengikuti dirinya. Perjalanan pun kembali mereka lakukan dan sesaat kemudian orang-orang lainnya juga telah berhasil masuk kemari. Sama halnya dengan Lo Feng, mereka juga sempat bingung harus mengambil jalan yang mana. Karena itulah mereka semua pun mengikuti pergerakan Lu Chong. Sementara di sisi depan, Lo Feng bersama Lu Chong menyadari hal tersebut. Karena itulah mereka mempercepat perjalanan. Hal ini berhasil dan membuat orang-orang itu bingung. Mereka pun berpisah dan ada salah satu dari mereka yang menemukan keberadaan Lu Chong. Tapi dia ini pintar dan mengaktifkan salah satu jebakan di tempat itu. Alhasil orang-orang yang mengejar mereka harus menjadi korban dari jebakan kapal makam. Jebakan ini sangatlah mematikan dan tidak dapat dihindari begitu saja. Sesaat kemudian, Hu Liang bersama yang lainnya sudah mengetahui posisi mereka. Pengejaran kembali dilakukan. Namun Lu Chong kembali mengaktifkan sebuah jebakan yang mana itu telah membuat pergerakan mereka terhenti. Yang mana hal itu pun telah membuat pintu ini tertutup. Mau tidak mau para master ini harus mencari jalan lain. Lo Feng sendiri merasa lega bisa bekerjasama dengan Lu Chong. Jika dia sendirian maka menghadapi orang-orang sebelumnya sangatlah merepotkan. Perjalanan teruslah mereka lakukan hingga akhirnya berhenti di sebuah pintu besar. Yang mana Lu Chong meyakini inilah inti kendali dari kapal makam. Hanya saja dia tahu persis di manakah lokasi dari inti tersebut. Karena itulah mereka harus mengandalkan kekuatan masing-masing untuk bisa menemukan keberadaan kendali tersebut. Saat pintu terbuka, Lo Feng langsung menggunakan kekuatannya untuk bisa mengidentifikasi semua barang di sana. Namun di sana hanya ada beberapa benda hiasan dan ada beberapa benda yang tak bisa dia kenali. Lo Feng pun berpikir kalau Lu Chong sudah menipunya. Ia ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Lu Chong sendiri tentu tidak akan memberitahunya bagaimana cara untuk mengendalikan inti kapal makam. Ia pun melakukan pencarian namun tidak menemukan apapun. Kini dia pun ikut kebingungan, pasalnya inti kendali tidak berada di ruang kendali. Saat kemudian para master yang lainnya telah datang. Mereka senang bisa datang tepat waktu. Hu Liang meminta Lu Chong untuk segera menyerahkan inti kendali kepada mereka. Namun Lu Chong sendiri belumlah menemukannya. Saat mereka hendak melakukan pertengkaran, saat jugalah sebuah tekanan muncul, yang mana ini sangatlah kuat dan mampu menahan pergerakan mereka dengan sangat mudah. Sosok ini bernama Duan Dong. Mereka ini telah masuk ke tanah warisannya. Entah siapa yang akan mati dan menerima warisannya itu, mereka semua memiliki kesempatan yang sama. 蜘蛛果然还藏了一手，这么容易就告诉你，又赶上了。要么接受传承。 Duan Dong menceritakan kalau ia memulai petualangan bersama sang jenderal. Namun pada akhirnya mereka ini gagal. Tidak terhitung berapa banyak siklus reinkarnasi yang telah berlalu sejak kejadian tersebut. Duan Dong tidak terlalu memikirkan keberhasilan ataupun kegagalan, karena yang dia pikirkan hanyalah warisannya saja. Lo Feng sadar betul kalau Duan Dong itu merupakan sosok yang sangat kuat. Duan Dong memberitahu jika mereka yang mendapatkan warisannya, maka mereka harus melewati ujian hidup mati di dalamnya.
Jikapun semua orang berhasil lulus, tapi hanya akan ada satu orang yang hidup dan menerima warisan itu. Sementara yang tersisa akan meninggoy. Ia ingin tahu apakah mereka semua mau mengambil resiko besar demi peluang yang sangat kecil. Ia akan memberikan mereka waktu. Lucong yang paling memahami kapal Maka menyadari kalau warisan di tempat ini pasti sangatlah berharga. Namun harga yang harus dibayar cukup mahal juga. Tapi bagi Wan Hai sendiri, inilah satu-satunya kesempatan untuk melampaui siklus reinkarnasi. Lo Feng sadar meskipun dia tidak mengambil hal ini, maka kesempatannya untuk menjadi kuat masih terbuka lebar. Namun ia agak khawatir tidak akan lolos dari musnahnya alam semesta setelah 3 siklus reinkarnasi. Jika dia ingin bertahan dan memastikan kelangsungan hidup umat manusia, maka dia harus mengambil kesempatan itu. Karena itulah Lo Feng maju karena dia bersedia untuk melakukan hal tersebut. Wan Hai juga tidak ingin ketinggalan dan hal yang sama juga dilakukan oleh Wu Liang dan penguasa kegelapan. Lucong juga sama karena baginya dia sangat bergairah dalam petualangan. Dengan bergabungnya Li Jiu, maka semua orang pun setuju untuk mengikuti ujian tersebut. Duandong akan memeriksa mereka karena bagi mereka yang tidak memiliki kualitas tidak akan dia perlukan. Ternyata di antara semua orang di sini hanya Wan Hai saja yang tidak memiliki jiwa. Karena itulah ia tidaklah memiliki kesempatan untuk mewarisi garis kekuatan Duandong. Karena itulah ia tidak memiliki kesempatan untuk bisa mewarisi garis kekuatan Duandong. Tekanan teruslah dia berikan sampai-sampai membuat Wan Hai kesulitan untuk berdiri. Seberapa keras pun dia melawan dan memohon, semua itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya Duandong pun mengeluarkan Wan Hai dari kapalnya. Hanya dalam satu kali tatapan saja, sementara yang lainnya akan ikut bersama Duandong. Mereka pun masuk lebih dalam, yang mana di sana terdapat sebuah pintu besar. Duandong memberitahu begitu pintu ini terbuka, maka mereka harus maju dan penuh keyakinan agar bisa pergi ke pintu berikutnya. Dan begitu jugalah mereka bisa lolos dalam penilaian. Duandong meminta 4 orang selain Lo Feng masuk lebih dahulu. Mereka pun penasaran mengapa Lo Feng tidak ikut masuk juga. Namun Duandong tidak menjawab hal tersebut. Dan jika mereka tidak mau masuk, maka ia tidak akan izinkan untuk berpartisipasi. Pada akhirnya mereka semua pun masuk dan hanya meninggalkan Lo Feng dan Duandong saja. Lo Feng bingung mengapa Duandong memisahkan dirinya dari yang lain. Tapi dia itu hanya ingin Lo Feng mendengarkan keputusannya saja. Sementara itu di dalam pintu ini, Luo Cheng bersama yang lainnya terus melakukan perjalanan. Penguasa kegelapan merasa kalau Duandong lebih mengutamakan Lo Feng daripada mereka. Ini sangatlah wajar, pasalnya Lo Feng merupakan jenis termuda yang pernah ada. Namun di tengah semua itu ada yang tidak beres, dan benar saja saat itulah terdengar suara dari para monster. Kepanikan dan kebingungan melanda mereka semua, terlebih lagi penyerangan mulai monster itu lakukan. Sedangkan Lo Feng yang berada di luar dapat mendengar hal tersebut. Suara pertarungan itu sangat keras hingga bisa terdengar keluar. Duandong memuji mereka karena hanya ada satu saja yang meninggoy dan mereka bertiga pun lulus ujiannya. Ini tentu saja membuat Lo Feng terkejut, dan sekarang adalah gilirannya untuk masuk ke sana. Pintu besar pun kembali dibuka dan Lo Feng sendiri ingin melihat sebenarnya ada apa di dalam sana. Pergerakan cepat langsung saja dia lakukan. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Feng tahu betul kalau di laut semesta ini semua paksi sedang mengincar warisan tersebut. Waktu mereka juga sudah tidak banyak lagi dan mungkin inilah satu-satunya kesempatan semua orang. Tidak akan ada satupun orang yang mau melihat orang lain mewarisi hal ini. Dan kata lain, semua orang sudah berada di sini dan tidak akan pernah mundur dan akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Lo Feng tentu akan menjadi penantang juga, dan kita pun diperlihatkan kalau Duandong River sedang menyiapkan ujian yang lebih besar lagi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Masih di tempat yang sama, Jing Yuan cukup percaya diri bisa mengalahkan Lo Feng.